Iya, untuk modul itu sebenarnya ketika kita 1 minggu di baku-baku itu dari teman-teman UNES dibantu oleh Unpad itu sudah menyiapkannya. Jadi ketika kita sampai tinggal diterapkan di sekolah komunal. Problem yang paling dirasakan di modul adalah karena anaknya itu sangat atraktif sekali, sangat aktif dan sangat ceria. Kemudian dari kami yang kemudian melaksanakannya itu sedikit kebingungan sampai apalagi harus, mereka kan aktif sekali. Hampir semuanya kurang lancar berbahasa Indonesia. Lancar berbahasa Indonesia. Terus banyak sekali keinginan yang aku mau itu kak, aku mau ini kak. Sedangkan dari kami sudah ada program yang terencana itu jadi kesulitan yang sangat sulit sekali sih. Kemudian bagaimana menyesuaikan apa yang sudah kita susun kemudian kita aplikasikan di sana dan kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak di sana itu yang paling sulit. Juga usia yang mereka memang lagi sedang ya dini di usia itu juga kesulitan sih karena 4 sampai 8 tahun saja. Iya. Jadi mungkin itu ada beberapa anak yang kita harus memahami wah anak ini harus mulai belajar dari sini, anak ini harus mulai belajar dari sini. Jadinya harus ada pemahaman yang lebih bagaimana kemudian modul yang sudah kita rancang itu sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan usia mereka. Tapi memang dari 4 program tadi semua dijalankan. Alhamdulillah. Ya mungkin begitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Nah, terasa udah terakhir aja. Terakhir aja. Terakhir aja. Biasanya kalau Ini terakhir sudah lama tadi yang mungkin ada sekitar 3 jam. Oh, 3 jam. Jadi mungkin terakhir teman-teman ini kan terbiasa di kehidupan pernikahan. Mungkin apa yang teman-teman rasakan bila ada lebih dekat dengan masyarakat ini itu waktu bicara itu memang sudah di situ. Mungkin apa yang dirasakan? kalau saya sendiri mungkin ya ada kalau yang saya lihat masyarakat di sana itu di pedalaman itu penuh dengan filosofis. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu penuh makna dan arti menurut saya. Ada satu konsep yang menurut saya itu masih saya ingat dan mungkin bisa terapkan di kehidupan kita. Orang Kita orang sedikit-sedikit. Oke. Cara bahasa Palu ya, kalau bahasa Palu. Walaupun apa namanya, walaupun agak kurang, iya, iya. wagu kalau Wagu. bahasa Jawanya Bahasa wagu. Jawa, ya, emang. Lanjut. Nah, ada namanya konsep musim tubuh. Ya musim Tubuh bekerja sama gitu. Jadi ketika ada satu orang yang membutuhkan ataupun satu warga yang membutuhkan, semua warga ikut membantu. Itu yang mungkin menurut kami masih masih sedikit kalau di masyarakat perkotaan itu untuk saling membantu seperti itu. Tapi kita dapatkan di dusun Ponggol. Saya menjalin atau menguatkan hubungan kekerabatan. iya, bagaimana untuk menjalin kekerabatan itu tadi. Ya, mungkin ada lagi Eka, mungkin Mbak Eka. Kalau dari saya, kalau momen yang membuat saya sempat untuk menangis di sana adalah ketika itu saya melihat anak dia pakai baju putih dan mereka lari dengan bajunya yang saya pikir kalau di Jawa tidak ditemukan anak-anak seperti itu. Mereka lari terus kak saya mau belajar. Itu adalah momen dimana wah ternyata pendidikan kami anggap terutama di Jawa kami anggap wah ini luar biasa karena saya juga sebagai pelajar merasa kayak saya bisa seperti itu. Kemudian ketika melihat mereka aduh ternyata pendidikan yang kita anggap biasa saja bagi orang lain, bagi saudara kita yang lain itu adalah harta yang sangat luar biasa. Dan itu membuat saya merasa ada keterikatan di sana. Kemudian ada rasa saya ingin kembali ke sini lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dari adik-adik kita, kayak ada Fikil dan Dewi dan lain-lain itu. Dengan semangat mereka saya ingin lihat nanti seperti apa, dan itu momen yang membuat saya saya punya rasa yang tertinggal di Ponggol. Jadi rasa mau pulang-ulang makan kelor. Iya makan kelor itu Balik makan ulang. wajib. Udah mau pulang itu. umbut. Itu Pahit mantap. pahit
nggak bisa dijelasin tapi enak. Tapi enak, Tapi walaupun enak. pahit ya. Pahit tapi Memang enak. rasa pahit tidak bisa dihilangkan tapi bisa Iya. dinikmati ya. Coba kasih satu bahasa Kaili yang kalian ingat. Iya, satu bahasa Kaili yang diingat. Atau bahasa yang di sana apa? Daa ya? Bahasa Kaili Daa. Ada yang diingat? Ue. Artinya air. Ube. Air. Ube. Ube. Woku. Musim tubuh. Musim tuh. Oh iya. Beni. Oke. Tadi terkait pertanyaan dari Bang Marfi terkait apa yang kita rasakan selama kita di Kongo, karena kita terbiasa di Jawa sana di kota utamanya. Ada satu hal yang menurut saya ada di pikiran saya itu adalah mengenai keadilan dalam pendidikan. Ini yang menurut saya menjadi masalah kita bersama ya. Bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab semua unsur atau elemen masyarakat gitu. Karena kalau saya lihat semangat sekolahnya anak-anak Kongo ini, ini saya sangat terharu sekali. Dimana selama 2 minggu itu mungkin waktu yang singkat, tidak bisa kita bangun pendidikan di Kongo secara instan dalam waktu 2 minggu, tapi semangat mereka ini sangat terasa. Mereka sangat antusias. Dimana kita itu masih karena Kongo ini kan dingin ya. Pagi jam 6-7 masih berkabut, mereka sudah pakai seragam. Mereka, kakak ayo sekolah, kakak ayo sekolah. Jadi baru di Kongo ada murid yang memang membangunkan gurunya untuk pergi belajar ke sekolah. Dan ini yang saya ternyata ada sekelompok anak di lain daerah yang dengan akses terhadap pendidikan yang mudah, dengan berbagai privilege yang dia miliki, tapi dia tidak mampu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Sedangkan di Kongo sini ada sekelompok anak yang memang sangat terbatas sekali akan akses pendidikan, tapi mereka mempunyai semangat yang tinggi. Dan saya rasa waktu saya mengajar di sana, mereka ini sangat cerdas, sangat berbakat juga. Apalagi ada satu anak yang menurut saya sangat berbakat dalam hal fotografi. Dia sangat antusias di dalam bidang itu, namanya Marjon. Dan semangat Marjon ini yang akhirnya ada rasanya, wah ternyata pendidikan di Indonesia itu harus menyentuh setiap sudut atau pelosok negeri ini, tidak terbatas wilayah geografis, tidak terbatas di pesisir atau di gunung, apalagi terbatas oleh kepentingan etnis dan lain hal sebagainya. Menurut saya setiap generasi bangsa, setiap anak bangsa berhak mendapat pendidikan yang layak. Itu yang semangat itu yang akhirnya saya bawa, dan ingin saya lihat kembali mungkin sekian tahun kemudian bagaimana Marjon di masa depan, bagaimana anak-anak yang lainnya juga yang tinggal di Kongo di masa depan, seperti itu. Selain mungkin bisa menyentuh sampai ke dalam sampai ke keluarga di Indonesia, mungkin pendidikan itu harus menyesuaikan. Tentu Menyesuaikan dengan budaya. Nah, pendidikan yang tidak berpihak hanya misalkan kita berpihak karena Jakarta paling maju, kita terapkan yang di Jakarta di Kongo, tidak bisa. tidak bisa. Kita harus Harus sesuaikan memang menyesuaikan dengan budaya. dengan budaya yang Kongo. Ada kan? Ada, harus seperti itu, pendidikan yang memang memahami karakteristik siswanya gitu. Oke, jadi tidak terasa. Sudah cerita tadi itu yang mau bakar sekolah. Oh iya, Oke, iya ada ada itu cerita. Banyak momen sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali. Banyak. satu ini saja, Satu ini. ya. Gimana? Dan yang paling menarik itu Yang mau bakar sekolah. itu ada namanya Dembris. Kebetulan Iya. Dembris ini adalah anak yang paling aktif Iya. dan juga Aktif sekali. Hyper. Dembris dan Hyperaktif. juga siapa namanya, ada Pikel. Pikel, iya. Satu waktu satu malam itu sudah ada perpisahan dari kita di malam terakhir. Pagi itu kita sedang Ya, bersiap merayakan ya. Mau Perpisahan. Iya. mau packing. Nah, paginya kita mau packing, terus si Pikel dan si Dembris itu datang ke pos. Dia tanya, kakak mau pulang nggak kalian? Gitu. Kita semua mau pulang.
jangan pulang. Kenapa memangnya kalau saya pulang? Kalau kalian pulang saya bakar ini ke sekolah. Jangan. Kalau kalian pulang saya bakar sekolah ini. Memang ada banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya mereka ini lucu dan pintar sekali. Iya. Sebagai bentuk kekecewaan dari mereka. Iya. Harus Oke. benar-benar bisa. Ya. Mungkin karena dasar waktu jadi dan sebenarnya asik. Yes. Mungkin nanti kita lanjut di ya, terima kasih teman-teman perwakilan dari Universitas Negeri Semarang sudah mampir ke podcast Tambi yang diinisiasi oleh Program Studi Antropologi Tambah ya, kemudian disponsori oleh AAI, Asosiasi Antropologi Indonesia. Pengen Palu. Iya, Region Palu. Ya, jadi cukup sekian dari saya Marfi Rahmat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Kamera roll action. Oke. Kembali lah itu toh berapa kali take? Nanti diedit kan? Iya, jalan saja. Jalan saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita kembali lagi ke podcast Tambi, tradisi merawat budaya Indonesia yang diinisiasi oleh Program Studi Antropologi Fisip Untat. Nah, mungkin ini adalah sesi kedua. Nah, kemarin sesi pertama juga itu podcast Tambi menghadirkan dosen kami. Siapa kemarin? Fadli. Nah, jadi kali ini teman-teman kita kedatangan teman-teman saya, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan proyek MBKM Merdeka Kampus Kaken Tendik. Lanjut. Ulang lagi nih. Ulang aja. Lanjutkan saya tadi. Ya, ulang coba. Ulang, Ji. Bagaimana santainya? Iya, kita tuh. Santai, Bang. Santai, kawan. Santai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi ke podcast Tambi, tradisi merawat budaya Indonesia. Podcast Tambi ini diinisiasi oleh Program Studi Antropologi Fisip Untat, di mana tujuannya adalah di podcast ini kita membicarakan atau membagi pengalaman-pengalaman Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Santai saja, perkenalan dulu. Saya Marfi dan ini ada teman-teman dari UNES kemarin karena habis melakukan gitu. Pakai bahasa Palu saja. Iya. Paham itu dengan bahasa Palu. itu tuh baru lagi. Tidak kedengaran ya? Tidak. Karena ada mixer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu saya Marfi Rahmat, mahasiswa antropologi sebentar. Kembali lagi ke podcast Tambi, tradisi merawat budaya Indonesia yang diinisiasi oleh Program Studi Antropologi Fisip Untat. Nah, pada sesi kali ini merupakan sesi kedua dari podcast Tambi. Pada sesi kali ini kita kedatangan teman-teman saya atau mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang menjalankan program MBKM Merdeka itu kan? Lanjut saja kau. Oke, jadi kali ini kita kedatangan teman-teman atau mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang sedang menjalankan program MBKM. Program MBKM tersebut dinamakan proyek kemanusiaan. Kira-kira. Jadi mungkin sebelum lanjut, mungkin bisa perkenalan dulu.
Dari siapa dulu nih Kak Marvin? Dari sana dulu aja. Oh, dari dulu. Oke. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Dimas Julianto. Biasa kawan-kawan itu menyebut saya dengan panggilan DJ. Oke, terima kasih. Lanjut mungkin. Oke, saya. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Putri. Saya dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Biasanya kawan-kawan itu memanggil saya Eka. Oke, perkenalkan nama saya Beni Ulung. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kebetulan kami bertiga ini angkatan 2019. Oke. Jadi ya angkatan 2019. Berarti memang sudah memang sudah seharusnya untuk KKN. Iya. Untuk mengikuti program ini. Kita bukan di ruangan kelas. Iya. Sebetulnya masih beberapa bulan lagi sih ya kalau misalkan KKN kita reguler. Jadi karena kita produk pendidikan, jadi mungkin kita ada namanya PLP itu dimana kita observasi atau latihan mengajar gitu di sekolah Karena memang fokusnya di di pendidikan. kalau kita jadi nanti itu selama hampir 3 bulan. Nah setelah itu baru kita KKN. Nah jadi karena proyek ini berfungsi sama PLP ya dan beberapa mata lainnya, jadi kita tidak mengikuti PLP, tidak mengikuti KKN dan sebagai gantinya Langsung mengikuti program ini. Iya begitu. Nah, oke. Jadi program ini itu teman-teman tahu dari mana awalnya? Ini program-program MBKM proyek kemanusiaan ini. Mungkin saya Kak Marvin Iya, sedikit silakan. menceritakan dulu pas awal mengenal program ini. Itu yang pertama kali menceritakan ataupun menginisiasi adanya program ini itu Bu Asma, itu dosen kami selaku ketua jurusan seperti itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa pada saat itu akan ada kolaborasi dengan Universitas Tadulako mengenai program proyek kemanusiaan ini. Nah, kemudian beliau menyuruh saya untuk coba berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau ikut gitu untuk program MBKM proyek kemanusiaan ini seperti itu. Nah, akhirnya kita juga mengikuti beberapa seleksi ya. Ada 2 tahap seleksi kalau tidak salah. Tuh, 2 tahap Oh, seleksi. jadi prosesnya untuk mengikuti program ini diadakan seleksi lagi. Iya ada seleksi. Ada seleksinya. Iya. Jadi mungkin proses seleksinya itu bagaimana? Iya, jadi karena kebetulan dari kami sebagian besar sudah dari mahasiswa dari prodi kami sendiri itu sebagian besar sudah mengikuti berbagai program MBKM yang lain. Nah, sedangkan kebanyakan itu ada kampus mengajar, ada magang juga. Nah, kebetulan saya pribadi itu belum mengikuti yang manapun karena berbagai lain hal alasannya mungkin, jadi belum lolos. Dan setelah ada informasi mengenai proyek ini dan juga diterangkan bagaimana konsepan kegiatannya, saya tertarik di situ. Dan waktu itu kalau tidak salah seleksi awalnya ada beberapa pertanyaan yang diberikan dan kita menuangkan pengetahuan kita terutama mengenai awal tentang ya, dan juga cara survive gitu. Mungkin karena ini berada di daerah yang terisolir gitu, mungkin itu Pedalaman gitu yang mungkin teman-teman belum dapati di sana. iya. Belum terbiasa dengan itu. Ada pengetahuan tentang itu tentang bagaimana cara bertahan hidup pedalaman dan juga ide dan gagasan kita. Dipertanyakan bagaimana tentang apa yang ingin kita tuangkan atau kita lakukan di sana gitu. Jadi tadi proses seleksinya salah satunya ada Google Form yang harus diisi begitu. Nah, itu Google Formnya itu dibagi ke semua mahasiswa UNES angkatan 19 atau hanya dipilih saja untuk mengisi itu? Semuanya. Jadi ada tahap di mana itu dosen itu membagikan pamflet untuk proyek ini. Kemudian silakan yang mau mendaftar, baru
dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, yang daftar itu nanti mengisi Google Form terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan survive ataupun terkait dengan program MPKM proyek kemanusiaan itu. Itu proses seleksinya berapa lama? Lumayan singkat sih. Lumayan singkat. Pembagian tuh cuma Ada 2 minggu. Ada 2 minggu. 2 minggu itu 2 tahap semuanya dilaksanakan. Itu dan tadi selain kelas itu mungkin tadi ada beberapa kriteria awal yang yang jadi patokan atau acuan bisa mendaftar proyek ini. Sebenarnya untuk umum, untuk mahasiswa sosiologi secara umum. Pertama untuk 2019. Nah, Oh, yang Tapi dikhususkan 2019. Khususkan Iya. 2019 dan yang diperbolehkan mendaftar tuh hanya mereka yang belum pernah mendaftar program MBKM. Karena kan di program MBKM tuh ada banyak sekali, ada yang kampus merdeka, yang mana itu sudah rekomendasi di KKN dan PLP. Nah, ini dikhususkan memberikan kesempatan ya pada teman-teman UNES terutama 2019 dari pendidikan sosiologi dan antropologi yang belum mengikuti program itu. Jadi setelah proses-proses tadi adalah kalian berapa orang tadi? Ada 6 Enam orang. Enam orang. Final. Ini dari kita ada Kak Yuda, ada Ristio, ada Itu semua angkatan 19. Ya, Itu ada semua angkatan Fitri, 19. ya. 19. Berarti jumlahnya 4 orang 4 Laki-laki. orang laki-laki, dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Kenapa perempuan yang disini? Itu ada cerita lucunya sebenarnya. Karena waktu keterima ternyata dosen bilang kalau karena melihat kondisinya itu di pelosok, Iya, iya. karena perempuan itu cenderung ribet seperti itu. Mungkin. Makanya mungkin Iya. ceweknya Agak dua manja aja. mungkin, Oh, takut iya, agak iya, manja. takut agak Klasifikasi manja. seperti Iya, ini. iya. Mungkin. Iya, iya. Atau mungkin ada tujuan khusus dari dosen kenapa memilih 6 orang ini. Kurang tahu juga kita. Kayaknya kalian pakai orang dalam. Wah, enggak. Oh, tiga ya? Sedikit. Ya. Oke. Jadi dari 6 orang ini kemudian setelah proses seleksi tadi 2 minggu untuk persiapan keberangkatan ke Palunya itu berapa hari? 1 bulan. 1 bulan lebih. Persiapan 1 bulan, cuman Oh, bisa 1 bulan. pembagian tahap itu kalau nggak salah dari Maret atau April. Jadi ini bulan Februari di seleksi. Iya, sekitar Maret. Sekitar Maret. Atau April. Atau April. Nah, setelah teman-teman sudah ditentukan 6 orang, kemudian lagi tentu ada prepare, mungkin ada persiapan, mungkin ada pelatihan atau bagaimana. Yang saya maksud tadi itu selama 1 bulan itu ngapain? Apa itu? Apa selama 1 bulan? Dari April Prefernya, persiapannya seperti apa? Mungkin kalau banyak sih, kompleks sih untuk iya, persiapannya. kompleks dari segi persiapan sendiri karena dari dosen itu mengkonsepkan kita menjadi 4 tahap. Kalau dari rancangan awal itu ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang tahap pertama itu kita persiapan sebelum kita berangkat ke Palu seperti itu. Kita mempersiapkan administrasi, kemudian dari segi mungkin fisik kita ya. Fisik ada. ada latihan fisik juga. Ada. Yang pertama sih di Apa lari-lari kah? Itu yang utama. Oh, yang Yang utama. utama. Karena mungkin dia tahu di Pongo ini mau naik gunung gitu macam kan. Iya, iya. Tapi untuk tahap pertama sih secara keseluruhan yang paling kita fokuskan itu di tahap konsepan Iya. proyeknya, Iya. mau bagaimana proyek ini dibawa. Nah, dan setelah di ini kan akhirnya ada 4 luaran, fokus luaran yang harus kita bawa akhirnya atau harus kita terapkan. Nah, selain itu mungkin tadi yang dibilang soal fisik ini kita memang ada beberapa program yang Iya. sebelum pra keberangkatan itu kita Ikut Jumat siat. ada workout kita Iya, on. harus senam tiap hari Jumat, kemudian Iya. juga mungkin hari Minggu kita harus jogging. Iya, iya. Mungkin persiapannya kan. Persiapan. Iya. Jika kalian kan ketemu ibu-ibu PK. Dan karena kita juga selama pandemi itu memang hampir Jarang olahraga. minim sekali Iya, iya, iya. untuk melakukan aktivitas Ya kan, fisik. kita ini kan adalah generasi kaum rebahan. Iya begitu bahasa Mager. Jadi apalagi kita yang nggak pernah naik gunung, Iya. nggak pernah aktivitas outdoor. Seperti hutan. Nah iya,
Ya, jadi kita itu mungkin di fisik, terus juga di pengetahuan kita diasah lagi soal bagaimana cara bertahan hidup. Iya. Mungkin seperti itu. Makan Ya, makan mungkin daun itu apa tuh. dilatih memo makan makanan. Kalau dari segi makanan sih nggak terlalu ya. Oh, Iya, cuman saya mungkin kira- di pengetahuan aja, di pengetahuan saya mungkin. Oh, ini daun yang bisa dimakan. Iya, mungkin nanti ini kita hewan yang bisa dimakan. Iya, mungkin begitu. Apa tumbuhan apa saja yang sebagai apa yang bisa dimakan atau Iya, sebagai iya, obat iya. begitu. Ya, kayak wabil lah. Iya, gitu. Semi militer Semi gitu. militer. Oke, nah setelah 6 orang tadi dipastikan untuk berangkat ke Palu, kemudian setelah persiapannya matang, setelah persiapannya sudah siap, barulah teman-teman berangkat pada bulan Juli. Itu Di tanggal H berapa? pokoknya itu H plus Nggak hapus malah. Habis sholat kan kita packing. Oh, habis sholat. iya. Oh iya. Iya. Oh iya, pas Idul Adha. Idul Adha, pas Lebaran. Iya, jadi kita tuh belum nyium bau daging itu udah Belum sempat berangkat. makan daging. Belum, nyium baunya aja belum. Belum sempat makan daging, jadi langsung cabut Berangkat. Palu. Berangkat dan dan Palu. rutenya panjang sekali waktu itu. Kita dari Semarang ke Surabaya naik bis itu berapa jam, terus dari Surabaya transit ke Makassar, barulah sampai ke Palu. Palu. Tanggal berapa? 10. 10 itu tanggal 11. 11. Kita Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Jadi itu 11. sore dari Semarang tanggal 10 sore sampai di Surabaya sekitar jam 1 kita transit langsung ke Juanda. Ya, jadi kira cuma kalian yang setelah Lebaran tidak tiba. Ya, kita pun untuk mempersiapkan kedatangannya teman-teman ini setelah sholat Id di telepon Pak Prodigu Langsung. baru makan 2 kali. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin baru di Lebaran apa Idul Adha Iya, yang berikutnya mungkin. Oke. Ya, jadi tanggal 11 sampai sini, kemudian menginap di penginapan. Besoknya tanggal 12 langsung ke Baku. Nah, ini kan Palu ini kan terkesan kota paling dingin, Paling sejuk. Paling Sejuk. paling sejuk, ya, sampai suhunya 30 derajat Celcius. Nah, gimana Suhu nih teman-teman datang dari Semarang kemudian tiba-tiba langsung di kota paling dingin, ini apa yang dirasakan? Saya dulu mungkin ya. Iya. Kesan Kesan pertamanya datang pertama di dari Palu saya secara pribadi dengan 37-34 derajat iya. Celcius. mungkin karena saya sebenarnya kan dari Bandung dengan udara harian yang memang sejuk, Iya, iya. tidak terlalu panas. Waktu awal ke Semarang itu Semarang panas karena memang dia daerah pesisir. Sudah cukup kaget, sudah cukup merasa gini butuh berapa tahun, mungkin butuh sekitar 1 tahun untuk terbiasa dengan suhu Semarang. Ternyata pas datang ke Palu baru keluar dari airport langsung sampai saya tanya begini, sudah berapa menit kita di sini? Belum 5 menit kota Palu sudah bisa bikin saya ingin pulang Pak. Saking panasnya itu memang Baru sampai langsung mau pulang. langsung mau pulang, belum kepikiran oleh langsung. Kalau Eka gimana? Karena saya asli Semarang dan Semarang itu cenderung panas. Oh, panas. Panas, cuman pas di sini aduh sunscreenku kurang nih, kurang tinggi kayak gitu. Jadi aduh. Mending Semarang lah ya. Mending Semarang. lah ya kalau misalkan diukur dari segi suhu. Iya. DJ? Kalau di sini Wah, hampir sama kayak mereka. Kaget sih, terkejut. Wah, ternyata lebih panas dari Semarang gitu kan. Iya. Jadi ya berusaha menyesuaikan saya. Kalau sampai jadi memang di Palu ini memang terkenal suhu panas. Kayak biasa orang bilang di sini mahasiswa ada 2, apalagi kalau di Untar. Kenapa itu? Matahari yang ada 2. Oh, matahari. Matahari yang ada 2. Jadi kayak semacam bahan candaan. Saking panas, Saking panasnya memang. Kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah sampai besok langsung pergi ke lokasi kapal. Iya, lokasi. Kemudian langsung menginap lagi. Iya. Menginap 1 minggu di Baku-Bakulu di Baku-Bakulu dulu. terus naik Tapi di 1 minggu itu ada 1 hari yang dimana kita naik dulu waktu itu, kebetulan ada dari bupati waktu itu. Iya. Kegiatan Kegiatan komunal. Iya. Nah,
Nah itu tadi yang saya penasaran dengan pas sampai itu, tentu teman-teman memikirkan bagaimana menjalankan program dan lain sebagainya. Nah teman-teman dari Indonesia itu punya program apa sih? Program-program di proyek MBKM ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Sedikit. oleh DJ. Sedikit mungkin ya menjelaskan terkait dengan program itu, karena kan dari dosen sebelum keberangkatan itu kita berkoordinasi terus menerus. Jadi kita buat planning apa saja yang akan kita kerjakan, apa saja program yang akan dikerjakan itu, dan menemukan titik temunya itu ada 4 program luaran yang akan kita capai. Yang pertama itu ada modul pembelajaran. Nah ini menarik karena dari pihak dosen dan juga mahasiswa setelah berkoordinasi dengan kawan-kawan ataupun dari dosen Unpad juga, bahwa di sana ada yang namanya sekolah komunal Vonggo. Iya, sekolah komunal Iya, Vonggo. sekolah komunal Vonggo yang ada di dusun Vonggo yang didirikan oleh teman-teman dari Teman-teman komunal seperti itu. Dan kami melihat bahwa wah sepertinya ketika kami mungkin mengimplementasikan modul ini dengan disesuaikan dengan kearifan lokal ataupun muatan lokal yang ada di sana, sepertinya bisa dijalankan seperti itu. Nah